tegas, baik hati dan tidak sombong Kak, sama rakyat kecil. Disiplin, bijaksana, sosok yang bisa masuk ke masyarakat ya. tolong kebersihannya untuk kali-kali dan jembatan-jembatan biar agar tidak kebanjiran, Pak. akan disegerakan masuk sekolah aja. supaya kota Semarang lebih bagus lagi. UMKM Semarang itu mungkin ditingkatkan lagi mungkin. Ngasih tempat lah buat PKL jualan di Kota Lama sini. Ya kalau saya sih setuju-setuju aja. Oh, saya cocok. Nah, menurut saya Bisa maju lagi. Kita maju jadi capres aja Pak. Kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah, los rarewel. Alhamdulillah kita habis sepedaan sama Mas Ganjar. Sudah ganti baju, walaupun belum mandi. Dan sudah disuguh sarapan luar biasa. Nah, saya selalu mengatakan jika sudah tidak ada bau untuk bersandar, ada ayam bakar untuk didahar. Utamakan sarapan bukan harapan. Saya akan melanjutkan obrolan saya dengan Mas Ganjar Pranowo, tapi sebelum itu saatnya tausiah ala Gus Miftah. Nah, kali ini tausiah kita akan berbicara tentang kesabaran. Sabar itu satu kalimat yang paling mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Dalam Al-Baqarah ayat 153. Maka saya selalu mengatakan apa? Ketika Allah memberikan kamu musibah, memberikan kamu ujian, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari solusi hingga penat, tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Nah, kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Saya selalu ditanya begini, Gus, sabar itu ada batasnya apa? Enggak ada. Sabar itu enggak ada batasnya. Tetapi sabar itu sesuai dengan proporsinya. Contoh kalau kemudian ada kepala dinas atau OPD di bawah Mas Ganjar sebagai gubernur, ada yang macam-macam, boleh dong kita marah, tentunya sesuai dengan proporsinya. Maka saya selalu mengatakan sabar akan menolong semua hal. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu akan menolong kita atas semua persoalan yang kita hadapi. Maka saya sering mengatakan ketika Anda bersabar dalam menahan amarah, maka Anda telah menyelamatkan ribuan penyesalan. Karena penyesalan itu pasti tempatnya di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Kesabaranmu menjagamu tetap yakin dan pantang menyerah terhadap kesulitan yang kamu temui. Maka dalam kondisi pandemi seperti ini, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan sabar. Dan mudah-mudahan dengan kesabaran itu akan menolong kita dan Allah segera memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi. Amin Allahumma amin. Nah, saatnya kembali ngobrol dengan sahabat saya ini. Makasih loh Mas diajak sepedaan. Sami-sami. Wah, luar biasa. Dulu ini Mas Ganjar ini sepedaan dari rambut hitam sampai rambut putih Mas. Betul. Aduh. Mas, mungkin masa muda Pak Ganjar itu dikenal sebagai orang yang sangat produktif. Nah, bagaimana menyikapi satu keadaan dengan sikap Mas Ganjar yang open minded? Dengar-dengar kan dulu pas mahasiswa orangnya sangat produktif Mas Ganjar ini. Enggak lah, biasa saja. Saya bukan mahasiswa yang hebat pada saat itu. Mahasiswa yang sangat biasa-biasa saja. Mas, IPK-nya berapa sih Mas? Rahasia Gus. Udah biasa-biasa, terkenal, populer ya. Saat di kampus nggak populer? Ya lumayan lah, artinya ada yang kenal gitu lumayan. Nah, apa yang kemudian membuat kita bisa open minded? Setelah saya diajari dulu waktu mahasiswa dengan senior saya dipergerakan semuanya itu, ternyata begitu jadi pejabat publik, lah kalau kamu tidak mau terbuka pikiranmu, terus rakyatmu mau melaporkan kamu kemana? Maka kemudian saya sampaikan di bio saya itu, ya gubernur itu hanya amanah saja. Amanah saja. Tuanku saya itu rakyat, bukan jabatan ini. Kenapa tuannya rakyat? Karena sebenarnya ketika kemudian kita mesti membawa amanah ini, intinya kan ngeladeni. Melayani ya? Melayani, sehingga saya katakan ya, pernah tersinggung sih teman-teman mengatakan, kita harus siap menjadi babune rakyat. Tersinggung, wah aku pejabat kok bawa naik ke babu, gitu. Jadi waktu itu yang kemudian saya sampaikan pada kawan-kawan untuk akhirnya melayani itu harus terbuka.
Maka kemudian saya minta semua membuat akun medsos, semua harus melayani dengan cepat, dengan 3 hal aja. Mudah, murah, cepat. Nah, Mas, dulu zaman kuliah pernah tergambar nggih seorang Ganjar Pranowo jadi gubernur Jawa Tengah? sama sekali tidak, sama sekali. Bahkan terjun dalam politik praktis saja tidak. Oh, Tidak. tepatnya Mas Ganjar masuk politik tahun berapa, Mas? Nah, awalnya setelah saya mulai beraktivitas, ikut diskusi, diajari demo, terus kemudian suatu ketika ada di Fakultas Hukum di UGM itu ada pohon kayu gede. Nggih. Terkenalnya DPR dulu, DPR, apa itu? di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang. Nah, di situ kemudian senior-senior saya datang. Saya ingat waktu sekitar semester 2. Datangi senior-senior saya, terus kemudian dia ngajari bagaimana cara kuliah yang baik. Waduh, ini pasti orang-orang hebat. Oh. Terus tiba-tiba saya dikasih stensilan. Zaman dulu kan stensilan tuh. Stensil. Ya, stensil itu banyak banget. Terus ini lo ujiannya nanti begini, caranya begini, saya dimentori gitu. Ternyata itu ada tulisannya di stempel gitu. Tulisannya Gemini Study Club. Gemini Study Club. Kelak kemudian hari saya baru tahu bahwa itu GMNI. Oke, awalnya itu ya? Awalnya itu. Nah, setelah itu kami ketemu dengan mereka, terus dimasukkan di Mapala karena aktivitas kemahasiswaannya waktu itu lagi nggak bisa aktif gitu ya. Terus kemudian menggunakan Mapala itu. Nah, Dulu Mas Ganjar Mapala? Iya. Saya juga Mapala, Mas. Mahasiswa paling lama. Lulus. Saya juga. Nah, saat itulah saya banyak diajari sama mereka ya. Ada kemapalaan, tapi juga ada yang sifatnya ideologis dan politik. Baru kemudian tahun 92, saya aktif ikut di PDI, belum perjuangan. Tahun? 92. 92. Masih mahasiswa saya. Dan itulah ketemu Mbah Tarjo, terus kemudian ketemu waktu itu Mas Guru, ketemu Suryadi saat itu di Jogja waktu itu. Oh. Jadi waktu kampanye, udah ikut saya. Kayaknya punya kedekatan tersendiri dengan Mas Taufik Kemas. Sebenarnya tidak terlalu, cuman pada saat saya beraktivitas, kemudian ya mulai dari mahasiswa 92 berpartai, kemudian hilang, Oke. nggak lagi. Terus kemudian saya lulus dari Jogja ke Jakarta, saya merantau ke Jakarta itu tahun 96. 96. Nah 96 itulah mulai tiap malam saya ke rumahnya Bu Mega, Oke. diantar Mbak Tarjo. Mbak Tarjo ya? Wah, ini bocah-bocahku ini saya ini lagi ketok gitu. Karena dulu kita sering di Jogja waktu 92 itu. Nah, pada saat setiap malam kami ke rumahnya Bu Mega, Mbah, kenalin dong ke Bu Mega gitu. Jadi kita itu kenalan dulu. Ya, masih rame-rame 96 sebelum 27 Juli. Oh, 27 Juli ya? Sebelum. Udah Tuli ya, sebelum Udah Tuli ya? Sebelum. Nah, setiap malam saya itu di dapur, di rumahnya Bu Mega di Kebagusan. Saya kelasnya ya bukan siapa-siapa, jadi nang dapur tok. Dapur ya? Nah di dapur itu setiap jam 10 malam, rata-rata jam segitu udah malam, pasti Gus Dur datang. Pasti. Ketemu Mbak Mega? Ketemu Mbak Mega, terus kemudian masuk di ruang kaca di Kebagusan itu, terus kemudian ditutup. Nah kita itu nonton, itu beliau berdua cerita apa ya gitu. Wah situasi kan politik tegang saat itu ya. Ya. Masih dengar kita operasi naga merah, naga hijau. Naga hijau, iya betul. Ya, itu kan. Nah saya di dapur itu, biasanya nanti Mas Taufik Kemas datang ke dapur, saya nonton TV aja di situ sendirian gitu. Ada beberapa pembantunya. Nah, Mas Taufik Kemas di situ datang, terus saya ngobrol berdua. Terus beliau itu membantu orang yang datang, dikasih uang. Kamu naik apa? Bis, berapa biayanya? 100.000 saat itu. Itu kebiasaan Mas Taufik Kemas ya? Tiap malam. Kemudian saya nyumbang ya 50.000. Kamu berapa? 150.000. Saya nyumbang 75.000. Selalu 50%-nya. Oke. Dan disitulah saya mulai kenal sama Mas Taufik, diceritain, akhirnya ya sampai ke Dewan. Ini tapi kalau kita juga itu. Kalau kita nulis buku, itu judulnya adalah From Dapur to Gubernur. Kisah ya. Ini kan kalau dari gayanya ini kan Pak Ganjar nih, santunnya ada, itu kan, galaknya ada, gemesinya juga ada. Artinya ini saya pikir konten yang cocok. Wah, maka kemudian di masyarakat sekarang banyak orang bilang begini. Ganjar cocok sebagai calon presiden. Tanggapan seorang Ganjar Pranowo. Alah mas, ngurusi COVID era berber ngomong capres mas. Rakyat itu disambat semuanya ini. Saya harus sadar diri mas, bahwa amanah yang diberikan saya ya oleh rakyat, tugas partai kepada saya jadi gubernur. Maka saya mesti menyelesaikan dulu tugas gubernur. Dan hari ini pandemi masih seperti ini. Saya itu kalau sebagai orang Jawa itu izin ya mas.
Di tengah pandemi kayak gini ngomong copras-capres ya. Iya. Izin saya. Makanya lebih baik saya urus tempat tidur yang mesti ditambah, oksigen yang kurang, Tenaga kerja, nakesnya, kesehatan. tenaga kesehatan yang kemudian mesti diurus, masih mengedukasi. Matur nuwun tadi jenengan sepedaan elek-elek wong, ayo pakai masker. ya. Nah ini, kita jogo tonggo, ayo eling karo Gerakan ngelingke. eling-eling. Jadi sebenarnya ini yang penting dulu. Makanya kalau kita bicara yang lain, enggak lah. Dan tradisi di PDI Perjuangan itu, kalau ada survei-survei itu biasa baik, biasa baik, rasa geer-geeran gitu. Nggak usah tanggung jawab berlebihan ya. Enggak usah, Pas. Wong partai saya itu udah jelas, di PDI Perjuangan itu seluruh keputusan itu ada di tangan Ketua Umum. Jadi, Tapi ini Mas, tadi kan salah satu inovasi Mas Ganjar itu adalah menciptakan medsos di berbagai lapisan. Iya. Justru ada kecurigaan. Ini medsos Mas Ganjar itu bukan untuk update konten kerja, tapi untuk kampanye pilpres katanya. kalau kampanyenya betul, tapi pilpresnya enggak. Oh ya, kampanye tanpa pilpres ya? Karena sebelum cerita apa rame-rame hari ini karena ada survei-survei, sejak DPR saya sudah pakai medsos. Oke. Dan medsos saya itu saya pakai di DPR saat itu untuk merawat konstituen dan berkomunikasi dengan konstituen. Maka lanjut nih, jadi gubernur. Tugasin partai jadi gubernur, amanah rakyat kemudian memang diberikan kepada saya bertugas. Maka kenapa tadi saya ceritakan di depan, seluruh OPD saya harus punya medsos. Karena dunianya hari ini itu. Iya, kalau nggak ketinggalan. Kalau enggak, Gus Gubernur, saya mau lapor. Ya, sesuk lapor nang kantor ya, wegah. Lapor dari rumah. Jalan rusak, saya nggak bisa bayar sekolah, saya nggak bisa bayar rumah sakit, rumah saya ambruk. Nah, setiap hari, Mas. Ya. Dan ini efektif, nggak usah datang, nggak usah rame-rame, diselesaikan. Itu medsos. Oke. Makanya kalau Pak Jokowi blusuan, saya bilang sekarang ada i-blusuan. Blusuan. Cukup menggunakan ini ya? Pakai ini, wong teknologi ada. Itu yang kita sampaikan. Sekarang aja, Mas, penggali kubur lapor saya, Mas. Bisa direct langsung ke Pak Ganjar. Loh, Ya? ada beberapa nggak tahu dapat nomornya. Ada juga seorang ibu-ibu, kemudian dia kena COVID, dia lagi menyusui, dia bingung di Blora. Lalu apa yang terjadi? Lapor saya, lah kok untuk nomorku? Saya kirimkan ke dinas saya, ini piye cara ngerespon? Dari sisi medis gimana? Oh, medis boleh, Pak. Yang kedua gimana? Karena ini anaknya itu kalau dikasih susu formula gumoh. Oke. Akhirnya gimana? Dalam waktu detik, Mas, itu langsung disebar tep nggak sampai 1 jam, ibu-ibu PKK sudah ngacung. Saya nyusui Pak, terus ngirimi ASI. Masya Allah, Mas. Langsung ya? Dan itu adalah fungsi dari medsos salah satunya. Luar biasa. Itu. Hampir kelupaan. Saya pernah baca tentang lapak Ganjar. Bahkan ada kesaksian, gara-gara lapak Ganjar ini ada pedagang yang sampai omsetnya nyampe 60 juta loh, Mas. Lapak Ganjar itu apa sih? Sebenarnya ketika pandemi berlangsung banyak UMKM kolaps. Terus kemudian mereka nggak bisa jualan. Lalu saya tanya kepada mereka, Mas, apa problemnya? Problem kami pemasaran, Pak. Dia nggak bisa jualan di online, masuk pasar digital nggak bisa. Saya undang, Mas, marketplace yang bagus-bagus, yang sudah unicorn untuk ngelatih. Mereka hanya diajari cukup 2 jam, jualan ke marketplace. Nah, setelah itulah kemudian saya membuat hashtag. Hashtag saya Lapak Ganjar, dan kita jualan setiap minggu di IG saya. Oke. Dan ternyata suatu ketika ada cerita dari Salatiga, ibu-ibu jualan masker, batik itu nggak laku, terus kemudian batiknya, kainnya dipotongin, keliriknya dipotongin, dibuatin masker lebih banyak lagi gitu kan. Terus kemudian dijual di situ. Penjualannya naik 300%. Terus saya bilang, oh ternyata bisa. Terus akhirnya kita buat tema. Ada makanan, ada kerajinan, begitu ya, ada furniture, ada lukisan, pokoknya sembarang kalir gitu. Nah setelah itulah kemudian kami jualan di Jawa Tengah, mulai Jawa Timur minta, Bali minta. Sampai NTB bahkan? Ya, NTT, NTB, terus kemudian Jawa Barat minta, boleh nggak Pak Ganjar? Siapa aja boleh lah kalau ini manfaat, silakan dipakai dan ya, tapi yang akhirnya nggak bisa diteruskan. satu pemirsa. Apa itu? Jadi kan yang terdampak tidak hanya UMKM, termasuk Ustadz nih. Nah, masa Ustadz ngiklan di Lapak Ganjar, tapi solusinya kalau Ustadz bukan di Lapak Ganjar, tapi Pak Ganjar sering ngundang Ustadz. Nah, dan saya pengen flashback sebenarnya ke masa kecil Mas Ganjar, tetapi sesaat lagi.